أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Panas. Kenapa? Semalam bakar-bakar. Oh. Biasa bakar-bakar tuh. Iya. Karena Oh. itu baranya. Bara. Ah, Panas banget ya. hmm. Tapi antum bisa hilangkan sama ini kan? Air atau apa gitu kan? Udah dikasih air dingin. Air dingin. Lumayan. Iya. Di dunia aja kayak gitu ada. Iya. Panas neraka kalau diukur dengan ukuran Celcius atau Fahrenheit atau ukuran dunia nggak akan sanggup. Tapi secara ukuran yang ditetapkan Rasulullah SAW, beliau bersabda, narukum hadihi juz'un min tis'in wa sittina juz'an min nari jahannam. Panas api yang kalian pakai di dunia untuk manggang, untuk masak, untuk bakar, itu hanya 1/70 api 70. 1/70 banget. Dia panasnya kayak gini kan. Ya, di dunia aja panasnya kayak gitu. Ini 70. Karena apa? Neraka itu panasnya itu bukan dari api saja, tapi dari manusia dan batu untuk bahan bakarnya. Manusia. Kalau semalam tuh manggang pakai apa bahan bakarnya? Areng. Arang doang kan? Dikipas gitu kan? Iya. Terus antum nggak nyentuh kan? Cuman nggak berani kan? Cuman berdekatan aja. Iya, hawanya doang. Pernah nggak berdiri di bawah terik matahari jam 12 siang kalau pas terang ya, pas terik gitu? Pernah nggak? Ya pernah lewat. Lewat. Di jalan. Nggak pakai payung. Nggak pakai payung nggak? Tapi antum masih bisa minum air yang seger nggak? Masih bisa minggir berteduh sebentar gitu di akhirat, di neraka? Nggak bisa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Nah, yaumal qiyamah asyams, matahari akan didekatkan dari kiamat." Itu belum di neraka, matahari akan didekatkan dari kiamat. Itu jarak 1 mil. Nah, otomatis manusia akan kepanasan. Itu saja baru mataharinya. Nah, hawa panas di siang hari itu adalah hembusan api neraka. Hembus belum apinya. Rasulullah SAW bersabda, "Abridu bis shalah fa inna syiddatal harri min faihi jahannam." Dinginkanlah sholat duhur itu, tundalah sedikit. Artinya sholat duhur itu kan pas matahari di atas sedikit. Itu sedang panas-panasnya. Kita disuruh untuk mendinginkan sedikit karena teriknya matahari itu hembusan api neraka. Itu hembusannya doang loh. Nah, berbicara masalah neraka, tahukah ya, neraka itu sudah diciptakan dan apinya nggak pernah mati. Sekarang tuh Udah ada. Dan dia dipanaskan itu 3 kali. 1000 tahun dipanaskan, warnanya putih. Kemudian dipanaskan lagi merah. Kemudian dipanaskan lagi menjadi hitam. Nah, ketika dipanaskan, neraka ini sudah diciptakan dan dia memiliki penjaga-penjaga yang sangat sadis, sangat bengis. Jumlahnya berapa tahu nggak? penjaga neraka. Jumlahnya tahu nggak? 19. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muddatsir, ya, lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Jadi neraka itu panasnya itu sangat membakar manusia dan ada penjaganya berjumlah 19. Nah, neraka ini ada nama-namanya loh. Ada pintu-pintunya loh. Pintu neraka ada berapa? 7. Pintu surga ada 8 pintunya. Nah, neraka itu ada namanya neraka jahanam. Lahum adzabu jahannam. Bagi mereka adab neraka jahanam. Iya, paling bawah, keras. Nah,
Terus ada neraka sa'ir, neraka api yang menyala-nyala. Ada neraka jahim, itu di atasnya. Jadi neraka itu semakin ke bawah semakin parah, semakin ngeri, semakin dahsyat azabnya, siksanya dulu. Terus ada lagi neraka sakor untuk orang-orang yang tidak sholat. Ada lagi neraka wail untuk orang yang suka mengurangi timbangan. Ada lagi neraka hawiyah. Ada lagi neraka ladho. Nah, itu ya, neraka-neraka itu diciptakan Allah sebagai bentuk untuk mengadab dan menyiksa orang-orang yang kafir. Ya. Neraka itu bedanya surga sama neraka. Kalau penduduk neraka ketika masuk mendekat ke pintunya, itu pintunya langsung terbuka. Adapun pintu surga, ketika para penduduk surga masuk mendekat, baru dibuka. Dan yang pertama mengetuk siapa? Yang mengetuk pintu surga? Nabi Muhammad SAW. Apapun neraka mendekat, pintunya otomatis dan mereka langsung masuk. Tersungkur ke neraka. Allah Ta'ala berfirman, betul. Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan akan digiring orang-orang kafir ke depan pintu neraka jahanam atau pintu neraka yang lain. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai ketika mereka sudah mendekatinya, sudah hampir sampai ke situ, terbukalah pintunya dengan tiba-tiba. Otomatis. Pernah masuk ke mall nggak? Pintunya kan ya, itu kan otomatis. Ya kalau di dunia ya, pintu otomatis itu biasanya tempatnya indah-indah kan. Iya. Tapi kalau di akhirat, pintu yang terbuka otomatis itu pintu neraka. Kebalik. Nah, sebagai apa? Kok pintunya terbuka otomatis tiba-tiba? Sebagai bentuk menakut-nakuti penduduknya. Karena dia nyampe kaget, begitu dia nyampe langsung terbuka, langsung nyemplung. Iya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Belum datangkah kepada kalian rasul-rasul yang memperingatkan kepada kalian, membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian. Nah, adapun penduduk surga, ketika mereka sudah dekat dengan pintu surga, akan dibukakan oleh malaikat. Wa futihat abwabuh. Nah, terus neraka itu akan meminta tambahan terus penduduknya. Iya. Neraka itu kan luasnya minta ampun ya. Tapi masih kosong, masih banyak tempat kosong. Masih belum penuh. Di dalam surat Qaf, Allah Ta'ala berfirman kepada tentang neraka ya. Allah Ta'ala menyebutkan, neraka berkata, hal mim mazid. Ya Allah, apakah ada tambahan? Jadi neraka itu bisa bicara. Jadi neraka itu bisa bicara. Sama seperti surga bisa bicara. Ketika sudah masuk penghuni neraka, ternyata masih banyak ruangan kosong. Akhirnya neraka mengatakan, ya Allah, apakah ada tambahan? Saya belum penuh. Ya berarti neraka itu ya tempatnya sangat besar dan masih muat untuk orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang di neraka ada bermacam-macam. Satu, ada yang kekal. Kekal di neraka, nggak bisa keluar. Yaitu orang kafir dan orang munafik. Yang munafiknya itu i'tiqadi, keyakinan. Dan juga orang musyrik, kafir, musyrik, munafik yang hatinya itu memang tidak beriman. Yang kedua, masuk neraka tapi nggak kekal. Itu orang muslim yang bermaksiat. Pelaku maksiat yang mereka masih bertauhid. Itu walaupun mereka misalkan masuk neraka tapi ada kesempatan keluar. Sudah ketauhidan. Iya, ketauhidan dalam hatinya. Ada juga setiap kita bukan masuk tapi melewati di atas neraka. Pernah dengar istilah sirat nggak? Sirat. Jembatan yang di atas neraka.
itu kita semuanya akan melewatinya. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Jembatan Sirat itu. Jembatan Sirat. Itu adalah kepastian dari Rabb-mu yang telah ditetapkan. Tahu nggak? Pernah nggak lewat jembatan, bawahnya buaya deh? Berani nggak? Lewat jembatan, jembatannya pakai bambu, kemudian kita lewat di atasnya. Mau nggak? Nggak pegangan, nggak ada pegangan loh. Mari Ustaz. Bawahnya buaya sama apni. Mikir dulu ya. Dibayar 1 M mau nggak? Ukurannya berapa? Ukuran sirotnya? Ya Allah ya Rabb. Kata Rasulullah SAW, ahaddu minasya'ri. Altafu minasya'ri wa ahaddu minas saifi. Lebih lembut dari rambut, tapi tidak dibelah 7. Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Wala wa haulaha kalalib. Di sekitar neraka itu, di sekitar sirat itu ada semacam pengait-pengait untuk menyambar para penyeberangnya. Dan tahu nggak, sudah gelap, lembut, licin, gelap, tajam, bawahnya api lagi. Ada yang ngait-ngait juga. Ada pengait-pengaitnya. Jalan pakai bambu, di bawahnya buaya, nggak ada pengait, jaraknya 1 meter, berani nggak? Bambu loh, Mari Ustaz. ngeri ya. Tetapi di akhirat, walaupun kita nggak ada pegangan, secara fisik nggak pegangan, dan kita juga nggak bisa melihat secara jelas karena itu gelap. Neraka itu gelap karena warnanya sudah hitam. Yang dipanaskan. Iya betul, 1000 tahun. Tapi ada yang bisa menyelamatkannya, yaitu amal soleh kita. Untuk pegangan kita. Untuk pegangan kita. Ada yang seperti al-barq, melewatinya seperti kilat, wus. Ada yang seperti kedipan mata, set gitu, langsung nyampe ke depan surga. Belum nyampe surga, ke depan surga. Ada yang seperti angin, wus. Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan biasa, ada yang seperti orang merangkak. Kalau semua tergantung amal soleh kita. Nah, tetapi ada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita ketika menyeberang sirat. Intinya adalah bersegera menjalankan perintah Allah. Cepat dan lambatnya kita di atas sirat itu tergantung cepat dan lambatnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu sebabnya. Termasuk panggilan sholat. Betul, panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda antara yang langsung wudu ke masjid sama yang menunda-nunda itu beda. Nanti akan nunggu qomat. Itu yang jadi pengait-pengait. Apalagi sampai nggak sholat. Udah, pengaitnya akan banyak. Karena semua muslim pasti akan menyeberang. Yang tidak menyeberang itu orang kafir. Orang kafir akan langsung terperosok ke neraka. Adapun orang beriman pasti menyeberang. Tinggal kecepatan jarak dan kecepatan dia menyeberang. Itu ditentukan oleh amal soleh. Ya, ada doa ya. Ada doa supaya kita berlindung dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yasta'id billahi minan nar, a'adahullah." Salata marrat. Qalatin nar, Allahumma a'idhu minni. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, maka Allah akan menjaganya dari neraka. 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. 3 kali. Neraka akan berkata, ya Allah, jagalah dia dariku. Iya, tadi ada mau nanya. Kalau teman yang soleh yang ada. Oh iya, teman yang soleh. Yang bisa ngasih syafaat. Oh itu nanti ketika sudah di surga. Kalau masih di sirat nggak bisa. Maksudnya kalau udah masuk neraka. Oh maksudnya ada salah satu teman kita masuk neraka. Bisa. Neraka yang mana yang? Semua neraka. Kalau yang kekal itu yang yang kekal nggak bisa ya? nggak bisa. Kalau yang kafir nggak bisa. Kafir, munafik, musyrik nggak bisa. Tapi selama dia muslim dan dia masih ada tauhid dan dia masih mengakui
Allah sebagai Robnya dan dia masih punya iman seberat biji sawi lah. Itu biji zarrah itu akan bermanfaat baginya. Bayangkan ya, orang kafir yang sempat mengucapin syahadat saja, kafir loh, tapi dia pas mau meninggal sempat mengucapkan syahadat, itu akan masuk surga. Tidak akan kekal di neraka. Ya, demikian. Semoga kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.